sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di akhir pagi ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia. Semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Ganjar Usman akan menyampaikan tema berkenaan dengan Idul Fitri dan seputar Syawal. Kemudian di akhir sesi seperti biasa ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang hendak menyampaikan sesuatu yang perlu ditanyakan bisa disampaikan baik seputar tema ataupun barangkali ada yang di luar tema, insyaallah tidak apa-apa. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ganjar untuk bisa menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh arsyadakumullah. Mari kita mengingat kembali kepada perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana juga kewajiban ini diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa kita ini sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap besar harapan kita semoga oleh Allah dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ketika Rasulullah menyampaikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, maukah engkau menyaksikan dan melihat Lailatul Qadar? Maka Aisyah menyatakan kesiapannya. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa untuk menerima Lailatul Qadar, dan doa itu tidak lain adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari kita baca bersama-sama, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan Lailatul Qadar untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka, ya Allah, sungguh engkau maha pengampun, fa'fu anni tuhibbul afwa, engkau mencintai kepada hamba yang suka memberikan maaf. Fa'fu anni,
maka atas segala khilaf dan dosa hendaklah engkau ampuni. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan suci Ramadan sebagaimana kajian pekan yang lalu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lil badani wa it'amun lil masakin. Jadi di akhir bulan suci Ramadan ini, walaupun sudah bisa ditunaikan di awal bulan suci Ramadan, kita diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membayar zakat fitrah. Dalam rangka apa? Tuhratan lil badani, untuk mensucikan diri kita. Jangan-jangan sepanjang kita berpuasa Ramadan ini pernah mengeluarkan kata-kata rafah, kata-kata adu domba, kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang mengandung fitnah dan lain sebagainya. Wa i'amun lil masakin, dan membagikan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang fakir, untuk orang-orang yang miskin. Maka kalau kita baca bersama-sama la'allakum tattaqun, hubungannya dengan zakatul fitri dan nanti hubungannya dengan Idul Fitri, maka mari kita lihat puasa menginginkan menjadikan kita ini orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu wujud dari bagaimana menyambut kefitrahan itu adalah membangun hubungan diri kita dengan Allah dengan cara yang bagus. Tetapi hubungan dengan Allah itu diukur berdasarkan hubungan baik kita dengan sesama. Maka wujudnya adalah zakat fitri yang dikeluarkan dari makanan pokok yang kita makan. Kalau kita adalah beras, untuk kita berikan untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Sehingga la'allakum tattaqun itu berarti baik hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan mi'rajul mu'min, tetapi juga baik hubungan kita dengan sesama manusia. Maka itulah hakikat dari la'allakum tattaqun. Wa la ta'kulu amwalakum bainan nasi bil batil wa tudlu ila al-hukam. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bahkan ada orang memakan harta batil itu dengan cara yang resmi seakan-akan diakui oleh hukum, tetapi substansinya di dalamnya ada harta yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi la'allakum tattaqun itu hati orang beriman mi'raj dengan Allah, dan hubungan antara dirinya dengan sesama manusia itu berjalan dengan penuh kasih sayang. Wa ma bu'ithtu, kata Rasulullah, illa mu'udatan rahmah. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menebarkan kasih sayang antar manusia. Sehingga la'allakum tattaqun itu bagus hubungannya dengan Allah yang disebut dengan mi'raj, dan bagus hubungannya dengan sesama manusia yang disebut dengan al-mu'akhad al-islamiyah antar sesama orang yang beriman, atau yang disebut dengan al-bir kalau dengan orang yang berbeda agama. Nah, itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Nah, kalau orang beriman sukses membangun hubungannya dengan Allah baik dan berhasil membangun hubungannya dengan sesama manusia juga baik, maka lalu kemudian masuklah dia ke tanggal 1 Syawal, di mana kita berhak untuk merayakan apa yang disebut dengan Idul Fitri di bulan Syawal. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in humma fa'akmilu al-'iddah. Jadi kata Rasulullah, berpuasalah ketika kalian melihat bulan sabit, pertanda tanggal 1 Ramadan sudah kita lewati. Tetapi kita akan merayakan Idul Fitri ketika nanti melihat bulan sabit di akhir bulan Ramadan. Bisa dipahami? Tetapi kalau bulan itu dalam keadaan tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan itu 30 hari. Berarti kita melihat hilal nanti hari apa? Hari Selasa. Selasa kita sudah melihat hilal. Kalau melihat hilal maka besoknya hari Rabu Idul Fitri. Kalau tidak melihat berarti hari
bisawm. Nah, oleh karena itu maka ketika nanti dilihat bulan sabit, maka hendaklah fa'aftiru, berbukalah untuk merayakan Idul Fitri. Dan ketika menyaksikan bulan sabit, kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi riwayat Imam Abi Dawud. Rasulullah idza ra'aitumul hilal, ketika kalian melihat bulan sabit sebagai pertanda pergantian waktu, faqulu, maka hendaklah kalian berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Jadi ketika bulan sabit itu muncul sebagai pertanda berganti dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, maka kita diperintah oleh Rasulullah untuk membaca doa. Dan Imam Al-Ghazali menyampaikan doa mir'atul mu'min, doa itu cermin bagaimana orang beriman itu berbuat, bertingkah. Itu adalah doa. Jadi doa itu cermin. Jadi yang pertama kata Rasulullah, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, engkau telah tampakkan hilal kepada kami, bil amni, berikan kami rasa aman. Jadi yang pertama berikan rasa aman. Jadi orang bisa merdeka karena dia merasa aman. Orang tidak bisa mendapatkan kemerdekaan ketika dia merasa terancam. Dulu ada Belanda datang, Jepang datang, hidup kita terancam karena ada penjajah. Oleh karena itu maka ketika berganti bulan sabit ke tanggal 1 Syawal, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahillahu alaina bil amni, menciptakan rasa aman. Aman dari gangguan orang yang jahat, aman dari harga-harga yang melambung tinggi, aman karena kurang pangan, sehingga orang yang kaya mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin agar dia tidak merasa terancam di dalam hidupnya. Karena kita diperintah oleh Rasulullah SAW, ketika masuk tanggal 1 Syawal, pastikan tidak ada orang yang merasa terancam karena tidak bisa makan. Jangan sampai ada orang terancam karena keselamatannya diancam oleh yang lainnya. Kalau ada yang terancam karena nggak bisa mudik, itu bagian dari kemaslahatan bersama yang diambil oleh pemerintah. Ada yang mau mudik nggak bisa mudik. Seperti saya orang Madura nggak bisa mudik. Suramadu sudah ditutup. Maka ini menciptakan rasa aman. Maka mohon maaf, siapa tetangga kita yang merasa tidak aman, kita punya rezeki, keluarkan rezeki kita. Kalau hanya 2,5 kilo itu harganya, taruhlah misalnya 30.000, lebihkan kalau perlu. Demi untuk menciptakan perintah tentang rasa aman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani, bangun kepercayaan yang kokoh kepada Allah, karena Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Sehingga kalau kita keluarkan dari harta yang kita miliki, bentuknya zakat fitrah atau zakat mal, yakinlah yang kita keluarkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, wal imani. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami, berserah diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal islami wat taufiqi, berfikir yang jernih, punya hati yang jernih. Tidak boleh ada permusuhan dan dendam ketika akan masuk tanggal 1 Syawal. Sudah terlambat sebenarnya. Kami sudah menyampaikan di bulan Rajab sesungguhnya permusuhan dendam itu sudah dihilangkan. Tetapi hatta masuk ke bulan Ramadan masih ada permusuhan di dalam hati, masih ada kesempatan lagi sebelum masuk tanggal 1 Syawal. Wa taufiqi, jernihkan pikiran, jernihkan hati dengan cara apa? Dengan cara membersihkan segala permusuhan dan dendam di dalam hati, sehingga kita masuk ke dalam tanggal 1 Syawal dalam keadaan jernih hati, jernih pikiran. Nah, kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal dalam kondisi seperti itu, maka itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Kembali kita kepada keadaan fitrah kita. Fitrah bukan seperti fitrah bayi yang baru lahir dari ibunya, tetapi fitrah pada saat dimana akal kita sudah dewasa, pada saat dimana kita ini sudah bekerja, pada saat dimana itu punya sejarah kita. Ada sejarah yang
Itulah agama yang lurus. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah fitrah Allah yang tidak ada perubahan di dalamnya. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau berpikir. Apa itu agama yang lurus? Adalah agama yang tadi kami sampaikan, menciptakan rasa aman, beriman percaya hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, taufiqun jernih pikiran, jernih hatinya, karena dia sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sampai nanti ke bulan Syawal tanggal 1, kita ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Mari kita ikuti bersama-sama apa yang ada di dalam bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahri." Kalau ada orang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu diikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti satu dahun itu. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 1 abad, tetapi jumhur mengatakan kasiyamid dahri itu seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Sehingga nanti tanggal 1 Syawal, tanggal 2, tanggal 3 sudah berpuasa. Ataupun kalau tidak mau urut di depan, ambil di tengah boleh, atau ambil di belakang boleh. Tentu ibu-ibu punya prioritas. Kalau di bulan Ramadannya biasanya pasti ya ibu-ibu datang bulan. Istri saya itu di depan datang bulan, di belakang datang bulan. Jadi dapat berbagi. Jadi banyak sekali. Sehingga diprioritaskan bulan Syawal diselesaikan dulu hutangnya. Baru kemudian nanti sittan min Syawal berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Atau kalau misalnya khawatir lalu kemudian ada kepentingan yang lebih penting sehingga dia tidak bisa mengganti puasanya di bulan Syawal, maka puasa dulu sittan min Syawal 6 hari di bulan Syawal untuk mendapatkan keberkahan puasa selama satu tahun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Syawal ini menjadi bulan yang amat sangat penting. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa man taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu adalah bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah. Kapan itu bulan haji? Kita mengatakan Dzulhijjah. Tidak. Bulan haji itu dimulai dari tanggal 1 Syawal. Bisa dipahami ya? Jadi bulan haji itu adalah beberapa bulan yang ditetapkan oleh Allah dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah bulan-bulan haji. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian pakai pakaian ihram, berangkat ke tanah suci untuk haji tamattu, itu sudah sah dia melaksanakan tawaf kudu untuk satu rangkaian dengan menunaikan ibadah haji sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Maka diperintahkan oleh Allah, la rafatha wala fusuqa wala jidal. La rafath, jangan mengeluarkan kata-kata yang suka mengadu domba. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan di hati. La rafath wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Wala jidal, jangan berbantah-bantah yang menyebabkan munculnya emosi dan kemarahan. Itulah bulan haji. Ada ulama yang mengatakan ini khusus yang mau menunaikan ibadah haji, tetapi ada juga yang mengatakan ini tidak hanya untuk mereka yang menunaikan ibadah haji, tetapi setiap orang yang beriman ketika dia masuk ke dalam bulan-bulan haji, la rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari lisan kita, kata-kata mengandung adu domba, kata-kata yang menyakitkan di hati, kata-kata yang tidak menyenangkan. Wala fusuq, jangan berbuat dosa. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantah yang menyebabkan munculnya emosi dan kemarahan. Nah, subhanallah, oleh karena itu maka ketika bulan Ramadan orang sudah dekat hubungannya dengan Allah, bersih hati dan pikirannya, masuk ke bulan Syawal masih tetap dikondisikan karena kita sudah masuk ke dalam bulan haji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada
terkait dengan Idul Fitri. Ada satu hadis dari riwayat Imam Muslim mengatakan, amarna ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil 'idaini al-awatiq wa dawatil khuduri wa amara khuyyaw ayyatazilna musallal muslimina. Rasulullah memerintahkan kepada kami pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, untuk membawa keluar anak-anak perempuan kami yang masih muda, kemudian membawa keluar para istri atau anak yang sedang dalam keadaan haid, untuk pergi musallal muslimina, ke tempat sholatnya orang yang tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dikatakan di sini bukan masjid tetapi musalla. Ada yang mengatakan musalla itu tanah lapang, tetapi ada juga yang mengatakan musalla itu ya termasuk di dalamnya apa? Masjid. Nah, sehingga silakan saja. Kalau Imam Syafi'i menerjemahkan musalla itu masjid, sehingga lalu kemudian kawan-kawan kita di Nahdliyin sholatnya nanti di masjid. Tetapi teman-teman yang lain mengatakan musalla itu tanah lapang, sehingga lebih utama sholatnya itu di lapangan. Nah, sehingga perbedaan tafsir ini silahkan saja, karena masing-masing itu punya dasar dalil yang sebenarnya dalilnya adalah sama. Nah, sehingga dari pemahaman amarona ini ada ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad yang mengatakan bahwa salat Idul Fitri itu hukumnya adalah fardu ain wajib. Bisa dipahami? Karena al-amru yadullu 'alal wujub, setiap perintah al-amru yadullu 'alal wujub, setiap perintah itu menunjukkan kepada perintah yang wajib. Maka ada ulama mazhab yang mewajibkan hukum dari sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu ain, tetapi tentu ada ulama yang lain yang menyatakan dia adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi masuk yang mana itu? Fardu ain atau fardu kifayah? Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta ya'kula wa kana la ya'kulu yauman nahri hatta yarji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri kecuali beliau dahulu. Jadi sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid, Rasulullah terlebih dahulu makan. Tetapi makannya itu makan besar atau makan kecil? Nah, kira-kira begitu. Maka diriwayatkan dalam Imam Bukhari, Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu yaumal fitri hatta yaqula tamaratin. Belumlah Rasulullah itu berangkat untuk ke lapangan atau ke masjid menunaikan sholat Idul Fitri kecuali Rasulullah makan beberapa kurma, makan beberapa kurma. Lalu disampaikan di hadis yang lain, ya'kuluhunna witran, dan ketika dia memakan kurma itu wujudnya adalah witir, 1 atau 3 atau 5 atau 7. Jadi bukan makan besar ya. Jadi makannya hanya makan kurma saja. Mungkin karena di zaman Rasulullah itu ada kurma. Yang tidak punya kurma yo pakai jambu. Enggak ada jambu yo yang ringan-ringan saja. Jangan terlalu makanan yang berat. Tetapi berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu justru kebalikannya. Tidak makan sebelum kecuali setelah sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri makan dulu beberapa kurma, setelah itu baru berangkat untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'idi masyian wa yarji'u masyian. Jadi Nabi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa beliau itu kalau berjalan menuju tempat sholat Idul Fitri itu dengan cara jalan kaki, dan pulang pun menggunakan jalan. Sehingga nanti tergantung radiusnya ya. Kalau jauh banget, kalau misalnya mau mengikuti sunnah jalan kaki,
ya tentu lebih pagi untuk keluar dari rumahnya. Kalau dia dekat, ya alhamdulillah bisa dengan jalan kaki. Tetapi kata Rasulullah, kana ya'til 'ida ma'syiyan wa yarji'u fi ghairi tariqin alladhi ibtada'a fihi. Kalau Rasulullah berjalan lewat sebelah selatan, maka nanti pulangnya Rasulullah menggunakan jalan yang berbeda. Ya, bisa dipahami ya? Jadi jalan berangkatnya itu satu jalan dan jalan pulangnya itu dari jalan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan di situ ada hikmatut tasyri' agar setiap orang menebarkan syiar tentang Idul Fitri. Tetapi hari ini kita sulit untuk seperti ini, untuk menebarkan syiar betapa hebatnya umat Islam, karena sekarang ini masing-masing masjid menyelenggarakan Idul Fitri, tidak satu lagi di dalam satu lapangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka dalam rangka syiar tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Nah, itu dia. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wa litukabbirullah, agar kalian membaca apa? Takbir. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaklah membaca takbir. Nah, sekarang takbir itu kan Allahu Akbar itu sudah takbir. Nah, urusan takbir ini adalah amalan yang sunnah, tetapi menjadi polemik yang tidak gampang. Sehingga di suatu masjid saya pernah menyaksikan seorang bapak bilang kepada rekan-rekan yang lain, bapak itu jangan suruh maju. Itu Allahu Akbarnya 3 kali, yang kita 2 kali. Tetapi ada saya mendapatkan masjid itu bergantian, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Nih di masjid ini pakai berapa kali Allahu Akbarnya? Ada 2, ada 3. Allah a'lam bishawab. Yang pasti baik itu 2 maupun 3 sama-sama punya riwayat. Ya? Jadi di dalam fiqh sunnah itu disampaikan bahwa dari Salman dengan sanad yang sahih dikatakan bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. 3 kali napa? Allahu Akbar. Tetapi di dalam riwayatnya Umar dan Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu 2 kali. Sehingga yang 3 kali ada dasarnya, yang 2 kali ada dasar. Tinggal jangan nanti pilih yang mana. Lah repotnya kalau di masjid ini ada 2. Ya kalau 2 nanti versinya nanti ketua takmir yang ngatur gimana enaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahum asabah ummatan fi yaumi 'id. Satu ketika Rasulullah juga akan sholat di tanah lapang. Ternyata di luar sepengetahuan Rasulullah dengan para sahabat yang lain, tiba-tiba turun hujan. Tiba-tiba turun hujan. Fasalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-'id fil masjid. Karena sebab turunnya hujan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat melaksanakan salat Idul Fitri itu di dalam masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, saya sudah dihubungi beberapa ketua takmir masjid meminta untuk menjadi khatib. Kenapa tidak di lapangan? Biasanya kami gabungan dengan antar masjid, Ustaz, di lapangan. Tapi hari ini tidak boleh karena kita sedang ada persoalan dengan pandemi COVID-19, sehingga dialihkan sholat Idul Fitrinya itu di dalam masjid. Maka bisa jadi ini ilat hukumnya adalah pandemi COVID-19 sama dengan makhluk, sehingga sholat di masjid tidak ada masalah. Walaupun kita tidak berpegangan kepada pendapatnya Imam Syafi'i, kita berkeyakinan harus di lapangan. Tetapi karena dalam mafasid muqaddarun ala jalbil masalih, menghindarkan kemadharatan itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil manfaat, maka tentu umat Islam boleh untuk sholat Idul Fitri di dalam masjid, walaupun dia berpendapat dengan pendapat sholat Idul Fitri itu di lapangan. Kenapa? Karena ada ilat hukumnya. Apa itu? Yaitu pandemi COVID-19. Ilat itu sama, bisa dikiaskan dengan
dalam masjid karena disebabkan turunnya hujan. Jadi tidak ada masalah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita ini kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yassiru wa la tu'assiru, maka berikan kemudahan dan jangan dipersulit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan terkait dengan kaifiyat salat ini. Kalau salat kita biasa dikumandangkan adzan, idza dakhala al-waqt fa'adzinu. Ketika sudah sampai waktunya orang salat, maka hendaklah dikumandangkan adzan. Nah, terkait dengan salat Idul Fitri maupun Adha, sebagaimana disampaikan di dalam riwayatnya Imam Muslim dari Jabir bin Sumrah, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idaini. Dia mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marrah, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Wala marrataini bighairi adzan wala iqamah. Tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. Dan tidak pakai panggilan apapun. Bisa dipahami? Tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bi shalah. Maka amalan yang pertama dilakukan di tempat salat itu adalah salat. Jadi bukan khutbah dulu tetapi salat dulu. Lalu kemudian apa? Tsumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kepada semua manusia, wan nasu julusun, dan manusia pada saat itu jamaah dalam keadaan duduk bersaf-saf. Faya'uduhum wa yusihim, kemudian memberikan mau'izah hasanah, memberikan nasihat kepada mereka, wa ya'muruhum, memerintahkan untuk berbuat baik. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tan qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bi thumma yansarifu. Ketika sudah selesai menyampaikan, kadang-kadang Rasulullah berpindah kepada jamaah yang di belakang, yang terutama ibu-ibu perempuan, untuk juga menyampaikan nasihat yang sama. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW berpaling, lalu kemudian pergi dari tempat itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah menyampaikan khutbah Idul Fitri, itu Rasulullah yaqumu ala rijlaihi. Rasulullah berdiri di atas kedua kakinya, tidak ada mimbar sebenarnya. Rasulullah menyampaikan langsung saja. Tidak ada mimbar. Tetapi lalu kemudian kalaupun hari ini diberikan mimbar, tentu tidak ada masalah, tidak ada masalah di dalamnya. Jadi bukan sesuatu yang harus dan tidak harus. Dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah ketika khutbah Idul Fitri itu, cukup Nabi berdiri dengan kedua kakinya berkhutbah di depan jamaah laki-laki. Tetapi kadang-kadang dan Rasulullah lalu kemudian berjalan ke jamaah perempuan, karena memang di zaman Rasulullah belum ada sound system, sehingga pesan itu disampaikan 2 kali. Kalau hari ini tidak perlu 2 kali. Imam itu lalu khutbah di depan jamaah laki-laki, kemudian di jamaah perempuan, tetapi cukup di depan saja karena sudah ada pengeras suara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wa adha fil ula sab'a takbirat. Ketika menunaikan ibadah salat Idul Fitri atau Idul Adha, rakaat pertama mengangkat takbir 7 takbir. Dan setelah takbir saya tidak mendapatkan bacaan apa yang dibaca. Walaupun ada ulama yang lalu kemudian kadang-kadang memberikan bacaan-bacaan. Wa fi tsaniyati khamsan, masuk pada rakaat yang kedua juga takbirnya 5 takbir. Jadi rakaat pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 takbir. Ini yang membedakan dengan sholat yang lain. Setelah itu rukuknya sama, baca Al-Fatihahnya sama, baca suratnya sama, sujudnya sama, iftirah sama, dan semuanya saya kira sama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kami sampaikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa proses yang pertama ketika orang akan berangkat ke tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, tentu kita harapkan mandi, pakai baju yang bagus, pakai harum-haruman. Kemudian makan terlebih dahulu. Makan dalam makna bukan makan besar, tetapi makan secukupnya untuk mengganjal perut. Kemudian berjalan kaki, dan nanti ketika pulang di jalan yang berbeda,
kemudian yang kelima melafazkan takbir. Jadi ada yang berpendapat takbir itu dilafazkan ketika akan berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa takbir itu disampaikan ketika masuk tanggal 1 Syawal di waktu sore ketika masuk waktu sholat maghrib. Sehingga lalu kemudian setelah sholat maghrib sudah terdengar berkumandang itu suara takbir. Itu sudah diperbolehkan untuk takbir. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, di masjid kita mau mengikuti yang habis maghrib pada awal tanggal 1 Syawal itu sudah bertakbir, ataukah dimulai dari ketika akan berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan memang tidak ada tuntunan untuk takbir bersama-sama. Kalaupun ada takbir bersama-sama, itu bagian dari budaya yang dibangun di tengah-tengah masyarakat untuk menebarkan syiar Islam. Nah, silakan saja, sepanjang tujuannya sya'airallah, menebarkan syiar Allah, dan dia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah lain di dalam syariat Islam, maka hukumnya boleh. Karena itu bukan bagian dari prosesi ibadah yang diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan fikih, terkait dengan fikih Syawal, kemudian fikih salat Idul Fitri. Tetapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu ketika Rasulullah di akhir-akhir bulan Ramadan mengumpulkan istri-istri beliau dan termasuk juga putrinya Fatimah. Maka lalu kemudian ketika istrinya sudah berkumpul, Rasulullah duduk di sampingnya Fatimah. Lalu kemudian membisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah. Ketika dibisikkan sesuatu ke telinganya putrinya Fatimah, tiba-tiba Fatimah itu langsung menangis. Aisyah dari kejauhan melihat Fatimah menangis, dia menjadi penasaran apa gerangan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat putrinya meneteskan air mata, maka lalu kemudian hati Rasulullah menjadi terenyuh. Lalu kemudian disampaikanlah yang kedua oleh Rasulullah, bisikan yang kedua. Ketika disampaikan bisikan yang kedua, tiba-tiba Fatimah berhenti dari tangisnya dan lalu kemudian dia tersenyum bahagia. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa tambah penasaran, ada apa gerangan? Selesai menangis langsung berhenti dan lalu kemudian tampak wajah Fatimah begitu bahagia. Lalu ketika selesai Rasulullah membisikkan dua bisikan kepada Fatimah, maka Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada Fatimah. Wahai Fatimah, demi karena aku adalah istri Rasulullah Muhammad SAW, maukah engkau memberitahukan kepadaku apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu? Apa kata Fatimah? Wahai Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku tidak ingin menyampaikan rahasia antara diriku dengan bapakku. Kata si Fatimah, saya tidak mau menyampaikan karena ini rahasia antara saya dan bapak saya. Dan lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Fatimah mendekat kepada Aisyah. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, maukah aku kabarkan apa yang Rasulullah bisikkan kepadaku? Iya wahai Fatimah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketahuilah wahai Fatimah, waktu itu Rasulullah membisikkan kepadaku, wahai Fatimah putriku, Ramadan sebelumnya tidak selalu malaikat Jibril datang kepadaku untuk menyimak bacaan Quran dan mengajarkan Al-Quran kepadaku. Tetapi khusus bulan Ramadan ini, malaikat Jibril datang sampai 2 kali untuk memastikan bacaan Quran dan mengajarkan kepadaku tentang Al-Quran. Tahukah kamu apa ini isyaratnya? Kalau sudah malaikat Jibril datang 2 kali, maka ini adalah isyarat bahwa tidak lama lagi ayah anda ini akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau kepada Allah, kata Rasulullah. Karena itulah wahai Aisyah, aku menangis karena tidak lama lagi aku akan kehilangan ayah anda tercinta. Dan kalau ini aku kabarkan pada saat itu kepada kalian, maka pasti akan ada peristiwa yang barangkali aku tidak bisa membayangkannya. Bisa ada tangisan, bisa ada ini itu dan lain, maka aku sembunyikan. Lalu kata Aisyah, kenapa engkau lalu tersenyum yang kedua? Karena setelah itu, ketika Rasulullah melihat aku menangis, ada muncul rasa iba. Dan lalu kemudian Rasulullah membisikkan bisikan yang kedua. Aku bisikan yang kedua, wahai Fatimah, maukah kamu mengetahui siapa dari keluargaku yang pertama kali menyusul aku? Iya ya Rasulullah,
Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa engkau wahai Fatimah adalah orang yang pertama kali dari keluarga besarku yang akan menyusul dan menemani aku nanti di surga. Karena sebab bisikan yang kedua inilah aku tersenyum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang soalnya adalah apakah Ramadan yang sekarang sedang kita jalankan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, ataukah justru Allah akan memanjangkan umur kita ke Ramadan di tahun 1443, satu tahun yang akan datang? Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa sampai ke Ramadan tahun yang akan datang? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka bisa jadi Ramadan yang sedang kita jalankan ini adalah Ramadan yang terakhir, dan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, tinggal menghitung hari selesai bulan Ramadan ini. Karena bisa jadi Ramadan yang sedang kita jalankan ini yang terakhir, dan mari kita pastikan Ramadan yang kita jalankan yang terakhir kalinya ini bisa menjadi sebab Allah masukkan dan mudahkan kita menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian juga sekalian materi yang disampaikan Ustaz Kadresman. Kemudian sesi selanjutnya kami persilahkan jamaah yang barangkali ada pertanyaan yang disampaikan. Tentang jumlah khutbah itu ada khilaf, ada yang 2 dan 1. Boleh pakai keterangan. Ulangan tidak masuk rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tentang jumlah khutbah, kalau di Jumat itu kan ada 2 khutbah, ini dengan duduk di khotib kan. Namun dijelaskan untuk yang Idul Fitri ini apakah khutbah seperti itu, apakah satu saja, apa juga ada 2 khutbah. Mengingat tadi Ustaz sampaikan bahwa Rasulullah sendiri sebenarnya tanpa mimbar. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Jadi kalau melihat kepada riwayat Bukhari dan Muslim itu, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda dengan khutbah ketika kita khutbah sholat Jumat. Jadi tidak menggunakan duduk, sesuai dengan riwayat yang tadi kami bacakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Coba kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penentuan 1 Syawal ini kadang masih selalu diperdebatkan baik melalui sidang isbat maupun melihat perhitungan yang pertama dengan hisab hakim atau yang kedua dengan ru'yatul hilal. Apakah mungkin dengan adanya teknologi ini dan selalu perhitungan itu sebenarnya yang paling tepat itu hisab hakiki, artinya baik penentuan mungkin adanya gerhana matahari, gerhana bulan kan sudah bisa perhitungan harinya, jamnya dan sebagainya, sehingga karena antara beberapa di sidang isbat di Kementerian Agama misalnya selalu menjadi kontroversi atau antara penentuan nanti 1 Syawal kemudian misalnya harus ditentukan sekian derajat dari kelihatannya hilal. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fikum. Sampai hari ini para ahli astronomi itu sedang berikhtiar untuk menyamakan ijtima agar sama versinya di dalam melakukan perhitungan terkait dengan pergantian waktu. Tetapi sampai hari ini kenyataannya kan berbeda. Ada yang berbeda, tetapi juga kadang-kadang sama. Nah, oleh karena itu menyangkut persoalan yang berbeda, maka kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, "Dhamma yaribuka ila ma la yaribu." Dhamma yaribuka
ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada perkara yang menghilangkan adanya keraguan. Sehingga dakma yaribuka ila ma la yaribu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan istafti qalbak, minta nasihat kepada hati kecilmu. Apakah kalau misalnya suatu saat, mohon maaf, penentuan Idul Fitrinya berbeda, misalnya ya, tapi tahun ini insya Allah sama, amin gitu ya, insya Allah sama. Kalaupun misalnya suatu saat berbeda, yang NU menentukan A, yang Muhammadiyah menentukan B, biasanya pemerintah cenderung sama dengan NU, kan kira-kira. Lalu bagaimana kita memutuskan ikut yang mana? Maka ikut kepada kaidah dakma yaribuka ila ma yaribu, istafti qalbak, minta nasihat kepada hati kecil. Kita itu merasa yakin ikut yang mana dengan yang mana. Bisa dimahami ya? Jadi kalau ikut dengan yang B, merasa yakin dengan yang B, ikutlah yang B. Kalau yang A merasa yakin dengan yang A, ikutlah yang A. Nah repotnya itu kalau PNS yakin dengan yang B, yakin dengan yang B, tapi karena PNS akhirnya ikut yang A. Itu sekretar itu. Maka kembali kepada istafti qalbak, kembali kepada suara hati kita. Pengen ikut yang mana? Karena dua-duanya ada. Dan kita tidak bisa mengatakan yang keliru yang A, yang keliru yang B, karena nanti muncullah fitnah di dalamnya. Na'udzubillah. Maka tidak perlu saling memfitnah untuk mengatakan dirinya yang paling benar, karena dua-duanya sama-sama punya landasan, baik itu secara akademik maupun landasan secara dalili. Nah kalau masing-masing punya landasan dalili dan ada dalil akademiknya, walaupun itu ada perbedaan, maka kita yang sedang mengikuti ikut kepada istafti qalbak, minta nasihat kepada hati kecil. Dakma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang membuat kita ini ragu-ragu kepada perkara yang membuat kita tidak ragu-ragu. Barakallahu fikum. Saya hanya bisa mengatakan sampai di sini saja, tidak bisa sampai lebih jauh lagi. Karena itu dua perkara yang memang kenyataannya kadang-kadang berbeda. Tapi mudah-mudahan hari raya tahun ini insya Allah mudah-mudahan sama. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, saya ibu. Sekarang aku ada misalnya. Kalau tidak diberi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, mungkin ini materi yang lapor gitu ya. Yang saya tanyakan terkait dengan sholat. Yang pertama yang saya tanyakan, waktu itu disampaikan kalau menjadi makmum ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kan makmumnya untuk mengikuti saja, menyimak saja. Kemudian, tapi kan juga ada yang setelah imam selesai baca Al-Fatihah dan baca surat Al-Fatihah itu, makmumnya itu ada yang baca Al-Fatihah juga. Nah itu minta dalilnya dan seperti apa. Dan yang kedua terkait dengan sholat tarawih itu ada sholat kita sebelum tarawih itu sekarang saya jelaskan itu. Sebelum sholat tarawih itu ada tempat tertentu yang ada sholat kita. Ya pokoknya sebelum sholat tarawih itu ada sholat 3 rakaat yang bacaannya itu membaca Al-Fatihah saja, tidak pakai surat pendek. Itu di tempat lain ada seperti itu. Mungkin kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kembali kepada persoalan imam dan makmum. Jadi kembalinya kepada kaidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam riwayat Ibnu Majah yang dikatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu mengucapkan takbir, maka hendaklah makmum bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu. Ketika imam itu membaca, maka hendaklah makmum fa'ansitu. Diam. Tenang. Ini saja
itu diam ketika imam membaca, maka qiraatul imam qiraatul ma'mum. Jadi bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Itu kelebihan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian nggak bisa. Sehingga dalil ini mengatakan makmum tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah atau surat setelah imam membaca. Karena imam perintahnya wa idza qara'a fa'an situ. Wallahu a'lam. Saya bisa menjawab seperti itu, dalilnya seperti itu, sehingga makmum tenang-tenang saja, tinggal mendengarkan bacaan imam. Nah, lalu pertanyaannya, gimana kalau bacaan imamnya nggak jelas ke belakang karena suaranya yang pelan? Maka itu ada problem. Jahara bil takbir wal qiraah, kata Rasulullah. Kalau orang sudah jadi imam, pastikan suaranya akan seperti imam subuh tadi itu. Yang merasa suaranya itu lembek, yang diisi bawa mic biar terdengar sampai di belakang. Sehingga ada ijtihad yang mengatakan karena qiraatul imam itu qiraatul makmum, ketika imam membaca Al-Fatihah atau surat yang tidak terdengar oleh makmum, maka makmum diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Tapi ini ijtihad dari para ulama ya. Saya tidak mencari riwayat itu, tidak ketemu. Tetapi prinsip hukumnya ju'ilal imamu yutamma bihi wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'an situ. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan iftitah qoblal tarawih, wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah ketemu dalilnya tentang itu, tetapi mungkin imam kita yang punya dalilnya. Ada Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada dalilnya, sementara tawakuf saja. Tawakuf itu maksudnya nggak usah diamankan dulu sampai nanti ketemu dalilnya. Karena prinsipnya di dalam ibadah al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Prinsip hukum di dalam ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka kalau belum ketemu dalilnya, tetapi itu dasarnya kebiasaan-kebiasaan saja, maka sepanjang belum ketemu dalilnya tawakuf saja. Tawakuf itu artinya tidak mengerjakan, walaupun kita tidak menyalahkan. Nah, suatu saat kalau ada orang yang mengamalkan, bertanyalah, mohon maaf, kira-kira ada dalilnya enggak? Karena saya mau mengikuti juga. Kalau ada dalilnya, ma'amartukum bisyai' fa'malu wa ma nahaytukum anhu fantahu. Terhadap apa yang diperintahkan kerjakan, terhadap apa yang dilarang ya tinggalkan. Barakallahu fikum. Sedikit nambahin. Jadi pertanyaan persoalannya begini Ustaz. Bacaan imam sudah keras, sudah bagus, sudah jelas. Tapi persoalannya kadang-kadang dari berbagai macam banyak zaman itu, karena pikirannya itu kemana-mana, sehingga suara yang jelas dan keras tadi nggak terdengar. Nah, ini gimana nih? Selesai kamu tanggung. Saya kan sudah sampaikan Pak, wong kunci hilang aja kadang-kadang ketemu di sholat Pak. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka seharusnya idealnya orang yang sholat itu yadunnuna, merasa bertemu dengan Allah. Tapi kan ini mahal. Pas giliran langsung produk-produk hujan, ibu-ibu langsung ingat jemuran diangkat. Dan itu manusiawi, tidak ada masalah. Maka kata Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Uqasah, dia mengatakan, "Kaifa halu? Bagaimana kabarmu wahai Uqasah?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Kuntu fi nifaqin." Aku ini Hamdalah. Kaifa haluka ya Hamdalah? Kuntu fi nifaqin. Hamdalah itu ahadu kutabin Nabi, salah satu sekretaris Nabi. Berarti dia orang yang saleh, orang yang jujur. Satu ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa haluka, gimana kabarmu?" Hamdalah mengatakan, "Kuntu fi nifaqin." Aku ini menjadi orang munafik. Fata'ajjaba Abu Bakar As-Siddiq wa qala, "Wa kaifa dzalik?" Maka terkejut Abu Bakar As-Siddiq, gimana seorang sekretaris
waris Nabi yang taat beribadah lalu mengatakan dirinya munafik. Gimana saya kata Abu Bakar As-Siddiq? Gimana kok bisa begitu wahai Abdullah? Maka Abdullah mengatakan, ya Abu Bakar As-Siddiq, idza dakhaltu fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinuna 'anil jannati wan nari ka'anna ra'yal 'ain. Kalau aku ini sedang bersama Nabi di majelisnya Nabi menjelaskan kepadaku tentang surga dan neraka seakan-akan nikmatnya surga itu ada di pelupuk mata, sehingga aku hanya ingin beribadah saja terus. Dan ketika Nabi menjelaskan tentang neraka, maka aku melihat di pelupuk mata betapa pedihnya neraka jahanam, sehingga tidak ingin aku bermaksiat sedikit pun. Kata Sayyid Abdullah, walakin idza anfasna ma'al azwaji wal auladi wal dhai'ati nasina katsiran. Tapi ketika kami keluar dari majelisnya Nabi, berkumpul lagi dengan keluarga istri, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan bisnis dan lain sebagainya, nasina katsiran. Keinginan untuk taat, meninggalkan maksiat itu tiba-tiba aku lupakan, karena aku asik ngurusi urusan dunia. Fakuntuni, kalau begitu aku sudah menjadi orang munafik. Maka Abdullah dan Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaq Abdullah sudah mengatakan dirinya munafik. Lalu dijelaskan lagi oleh Abdullah kepada Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Ya Abdullah, idza tadumuna kama indi, jika kamu masih tetap memelihara keinginanmu beribadah terus-menerus kepada Allah, menghindarkan diri dari segala maksiat karena takut dimasukkan ke neraka jahanam, la sawfahatkumul malaikah, maka pasti malaikat akan merangkulmu fi kulli farsin wa tariqin, di mana saja kamu berada, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan berjalan, kamu akan dirangkul oleh para malaikat karena bisa memelihara ketaatan beribadah kepada Allah, ketidakinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi kata Rasulullah, walakin ya Abdullah, akan tetapi wahai Abdullah, sa'atan wa sa'atan. Ada kalanya orang itu imannya meningkat sehingga khusyuk sholatnya, tapi ada kalanya iman orang itu tengah-tengah, tapi ada kalanya iman orang itu turun. Sehingga ketika ada orang sholat yang diingat urusan di rumah saja, mungkin itu sa'atan wa sa'atan lagi turun. Tapi tidak merubah kaidah hukum. Ini tidak merubah kaidah hukum bahwa ju'inal imamu liutamma bihi. Bacaan imam sudah cukup menjadi bacaan makmum, walaupun makmum dalam keadaan melayang kemana-mana tadi, tidak berubah. Tetap bacaan imam itu bacaannya makmum. Jangankan itu, orang lagi masbuk datang terlambat, imam sudah takbir ke rukuk, tidak ada rakaat. Jadi imam sudah rukuk nih, mau rukuk, Allahu Akbar, makmumnya datang, Allahu Akbar, langsung rukuk, dia sudah dapat satu rakaat. Lalu pertanyaannya, kan tidak mendengarkan Al-Fatihah dan surah, itu gimana? Ya sudah, liutamma bihi. Bacaan imam yang tadi sudah lewat itu sudah menjadi bacaan bagi makmum. Maka diusahakan jangan halusinasi tadi. Ya, diusahakan. Tapi ya, sosok kadang halusinasi wajar lah. Wong lagi sibuk urusan macam-macam, dilala adzan langsung ditinggal. Pas ditinggal Allahu Akbar. Aku nyusul kelihatannya bingung dia. Baru karena ketika orang lagi sholat itu seluruh konsentrasi kan terkumpul. Sehingga hal-hal yang di luar sholat itu terlupakan. Mana di dalam sholat semuanya ingat. Seperti yang saya contohkan tadi, wong tadi cari kunci setelah tidak ketemu, giliran sholat, tak kasih di bawah buffet. Ketemu dalam sholat. Loh kenapa? Karena sholat itu mi'raj. Hati orang beriman dengan Allah mi'raj. Maka kalau punya masalah, sholatlah. Karena di dalam sholat itu ada kejernihan berpikir. Sehingga kalau orang sedang emosi, ambil wudhu, sholat. Insyaallah dia bisa recovery kepada keadaan jiwanya yang tatma'innul qulub, yang hatinya bisa menjadi tenang. Barakallahu fikum. Jadi walaupun halusinasi diutam lebih. Maka sholatlah berjamaah. Kalau sendirian nanti beda. Allah alam.
Satu kita. Terima kasih sekalian. Pertanyaan dari ibu ini ada 2 poin gitu. Yang pertama yaitu tentang zakat, di mana seorang itu sudah mengeluarkan zakat itu, tetapi dalam waktu bersamaan beliau juga diberi zakat. Mohon penjelasan dan satu bukunya yang berkaitan dengan itu. Yang kedua yaitu tentang anjuran atau ketika sholat Id itu kan seluruh anak putri gitu baik haid atau tidak maka diajak ke tanah lapang. Nah pertanyaannya, ketika di tanah lapang itu wanita yang sedang ulur haid tadi, apa harus menyendirikan diambil space tertentu begitu ya, atau boleh duduk di antara tengah-tengah softnya dari jamaah putri seperti itu? Terima kasih. Ya, barakallahu. Faradallahu zakat al-fitri tuhratan bil badani wa it'aman bil masakin. Satu pekan yang lalu kami menyampaikan mana batasan orang wajib membayar zakat fitrah. Kalau menurut versusnya para sahabat, sepanjang punya gambaran makan sampai besok maka orang itu sudah wajib bayar. Sahabat sudah bayar zakat fitrah. Bisa dipahami? Jadi sepanjang masih punya bayangan sampai besok bisa makan, maka dia sudah bisa membayar zakat fitrah. Clear, selesai mengenai mengeluarkan zakat fitrah. Nah sekarang tasarrufnya membagikan zakat, maka dikatakan it'am bil masakin. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin, berarti masuk di dalamnya orang fakir. Nah kami sudah menyampaikan orang fakir itu dia bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sampai 50%, di bawah 50% gaji. Kebutuhan 1 bulan 1 juta, dia bekerja, gajinya 450.000, dia fakir. Bisa dipahami ya? Lalu ada orang yang kedua, kebutuhannya 1 bulan itu 1 juta, dia bekerja, punya pendapatan 750.000, berarti orang itu orang miskin. Nah, 2 orang kelompok orang ini yang punya kewajiban untuk kita berikan zakat fitrah. Bisa dipahami ya? Kita harus utamakan orang yang seperti itu untuk kita berikan zakat fitrah. Sehingga ketika orang tadi bayar zakat fitrah, ya, mohon maaf, ternyata orang itu masuk di dalam golongan dia bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya dia dapat lagi zakat fitrah itu. Walaupun dia sebelumnya dapat bayar, ya dia dikasih. Nah sekarang pertanyaannya, Baitul Makmur itu punya orang fakir berapa orang? Berapa? Pak Ketua. Orang miskinnya ada berapa? Sudah ada datanya belum? Ahli yang jauh. Oh ahli. Ya sudah, nanti database-nya tolong dibuat. Loh kenapa? Karena salah satu di antara setan itu menyesatkan orang yang kaya. Orang kaya itu senang sedekah, tetapi sedekah itu diberikan kepada yang bukan berhak. Karena dia akan memilih-pilih, memilih yang lebih disenangi dibandingkan dengan orang yang lebih berhak. Maka yang didahulukan yang lebih berhak. Maka setan itu menyuruh orang untuk kikir, tetapi kadang-kadang menyuruh kikir dia tidak mampu, orang itu tetap senang sedekah. Maka oleh setan, kamu banyak-banyak sedekah. Tapi ketika menyerahkan sedekahnya diberikan kepada orang yang sebenarnya dia orang yang mampu. Na'udzubillah min. Maka masjid ini seharusnya sudah mulai sedikit demi sedikit untuk menyusun database siapa fuqara dan siapa masakin. Tidak usah ditanya terlalu dikumpulin Pak, para fuqara tidak begitu maksudnya. Jadi suatu saat ada kelebihan zakat, tolonglah diberikan gerobak. Biar lalu dengan gerobak itu dia bisa bekerja, dan dengan dia bekerja lalu kemudian mendapatkan manfaat hasil yang sepanjang waktu nanti beliau bisa beli. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan wa amarul huyyah di dalam hadis Muslim tadi. Dan diperintahkan perempuan yang haid juga untuk datang ke tempat sholat Idul Fitri. Ayat tazilna, tapi ada perintah ayat tazilna, maka hendaklah orang yang haid itu menempati tempat yang agak jauh dari tempat sujud. Jadi tidak di sela-sela
tidak di sela-sela sholat. Ayat nazilna itu menjauh. Sehingga mohon maaf kalau misalnya nanti di sini menyelenggarakan sholat Idul Fitri, tolong diberikan tempat untuk para haid. Jadi jangan duduk, jangan duduk karena perintahnya Nabi ayat tazilna musallal muslimina, agar mereka ini menjauh dari tempat sholat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Loh, apa kepentingannya al-uyat ini didatangkan orang yang haid? Untuk mendengarkan nasihat khotib, untuk mendengarkan nasihat khotib, bukan untuk sholatnya. Maka ia lazimna agar diberikan tempat yang agak jauh. Tapi akan lebih bagus kalau di masjid nanti dikasih tulisan atau dikasih inilah ada yang memandu yang haid, nanti silakan tempatnya di sini. Biar nanti tidak masuk dalam soft. Nanti softnya lalu ada yang tidak sempurna itu. Barakallahu fikum. Kalau menyambung sedikit tadi yang mengenai pakai kriteria miskin tadi untuk di lingkungan Masjid Baitul Ma'mur maupun Baitul Salam dan juga di kadang masih ada kesulitan. Kriteria kemiskinan yang seperti apa? Apa kriteria kemiskinan yang dari P2KP misalnya program pengentasan kemiskinan itu? Karena kadang orang ini pantas kebeli, tapi kadang kemarin karena ini ada pandemi gitu ya, jadi kadang mengalami lupa yang itu yang pertama. Kemudian saya sedikit aja karena ini di bulan puasa ya, ada pencerahan juga. Kemarin saya pernah melihat di YouTube itu ada dua pertentangan, jadi kadang misalnya contoh masalah tahlilan dari NU atau NU melaksanakan itu karena juga niat kami kan sedekah. Apa sih larangannya? Jadi kadang jadi antara amal dan larangan ini apakah memang ada dialog juga yang seperti itu? Artinya kalau antum mengatakan ini urusan bid'ah, kemudian nanti juga apakah ini nanti ini dilarang itu kamu tahu larangannya di mana? Tunjukkan. Terima kasih. Udah tidak menjadi dari kami. Terima kasih jazakallah. Wallahu a'lam bishawab. Larangannya di mana itu? Saya tidak ketemu itu larangan orang membaca halal yuhadilu. Enggak ada larangannya orang bertahlil. Tahlil itu kan baca la ilaha illallah. Bahkan habis sholat disuruh baca sampai 100 kali tahlil. Jadi tidak ada larangan orang bertahlil, justru ada perintah untuk bertahlil. Lalu apa masalahnya? Orang baca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kan semua ada perintah untuk membaca tahlil. Bisa dipahami? Benar tak? Nah, bahwa kemudian masuk kepada tahlil yang dibingkai di dalam apa yang disebut dengan thariqat, itu lain masalah. Thariqat nanti tergantung siapa gurunya. Nah, ini agak dalam dalamnya. Jadi intinya tahlil zikir itu perintah. Fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli la minadh-dhalin thumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Coba ya, diulang-ulang itu untuk banyak berzikir. Nah, bacaan zikir itu yang mana? Ya semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, ketika masuk ke bingkai 7 hari, 10 hari, masuk itu thariqat. Nah, kalau sudah masuk thariqat, siapa gurunya? Bisa dipahami? Nah, ketika masuk kepada siapa gurunya, wah, itu sudah harus ada diskusi yang agak mendalam, karena bisa jadi rumput tetangga bisa lebih jauh. Nah, itu kan, itu kan sudah antar rumah tangga loh. Kalau sudah kita ke 7 hari, 10 hari dan lain sebagainya. Maka perlu ada yasilu ada tu'asilu, ayo dibicarakan, didiskusikan. Kalau memang sudah berbeda, ya agree in disagreement. Sepakat dalam ketidaksepakatan. Aku tidak sepakat, tapi kamu mantuku. Jadi bapaknya Muhammadiyah dapat menantunya NU.
suruh jadi MC, kira-kira nolak atau enggak? Maka itulah yang namanya at-tasawuf. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus clear untuk tidak kita melakukannya. Kita tidak sepakat, tapi kita sepakat sebagai orang yang beriman yang harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa setiap orang yang beriman itu harus bersaudara. Itu akidah, itu paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan berbeda tahlil lalu kemudian kan tahlil bagian dari itu, bagian dari furu'iyah fil ibadah. Sama dengan kunut tidak kunut, furu'iyah fil ibadah. Tetapi yang pokok sesuai yang diperintahkan Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sing pakai tahlil dan pakai tahlil ya saudaraku, karena dia membaca la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Gitu aja. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan masalah kewajiban zakat fitrah tadi. Pertanyaan saya, misalnya saya punya saudara, sebenarnya dia mungkin berkewajiban untuk membayar zakat. Akan tetapi saya membayarkan zakatnya dia. Apakah kewajiban dia itu gugur? Itu aja. Ya, terima kasih. Jadi kalau bayar zakat fitrah itu dibayarkan dan itu sudah istilahnya tersampaikan kepada yang bersangkutan, maka berarti selesai. Karena zakat fitrah itu bisa dibayarkan oleh ahlinya atau orang yang menanggung. Misalnya anak itu kan belum punya istilahnya, belum bekerja dapat penghasilan, maka boleh dibayarkan oleh siapa? Oleh orang tua. Sama juga dengan saudara. Udah mas, jangan nggak usah bayar, biar aku sih bayarkan. Itu boleh dapat. Berarti selesai kewajiban dia dibayarkan oleh saudaranya tadi. Boleh dapat. Diwakilkan seperti itu boleh dapat. Sementara fakir miskin itu setiap tahun bisa berubah. Bisa berubah. Maka data fakir miskin itu setiap tahun harus ada perubahan. Nah oleh karena itu maka Islam sebenarnya mengajarkan agar antar kita ini ada kejujuran. Sehingga kalau di masjid ini ada bagian yang mengurusi tentang zakat, infak dan sedekah, maka bagaimana caranya yang enak dan nyaman bisa mengerti data di lapangan siapa yang fakir, siapa yang miskin. Bisa persaksian orang, bisa mencari tahu kerjanya di mana, penghasilannya berapa, bisa datang ke rumah wawancara langsung. Tetapi wawancara yang bersembunyi ya, jangan untuk diumumkan. Nanti malulah kondisi ekonomi. Nah, sehingga data itu perlu ada, sehingga dari kemudian kita tidak salah sasaran. Karena kadang-kadang begini deh, ada orang penampilannya perlinting, tapi hutangnya banyak. Ternyata dia mustahik itu. Penampilannya perlinting, tapi hutangnya lebih besar dibandingkan dengan harta yang dia punya. Tapi dia tidak pernah mengatakan kepada orang. Nah orang yang seperti itu mustahil. Kalau orang yang menampakkan dirinya miskin atau fakir, jelas ya, bisa langsung terlihat. Tetapi ada orang tidak menampakkan, bajunya yang bagus, pecinya yang bagus, berbicara yang standar. Ternyata setelah dicek dia termasuk orang sakit. Nah orang yang seperti ini namanya minat ta'affuf, orang menjaga kehormatan dirinya, tapi dia sebenarnya fakir miskin. Kalau disuruh memilih siapa yang lebih dulu dikasih, orang yang menjaga kehormatan dirinya, yang tidak menggembar-gemborkan tentang kefakiran kemiskinannya, itu justru yang lebih dulu dibandingkan dengan yang minta-minta. Maka disitulah letaknya kenapa amil itu pekerjaannya amat sangat berat, tetapi siapa yang lebih dahulu harus disejahterakan oleh harta zakat itu adalah amil. Wahda Az-Zuhaili mengatakan sebelum kalian kasihkan kepada yang lain di antara 8 asnaf itu, maka yang pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah amil. Loh kenapa? Karena amil ini kerjanya berat dia. Dia harus masuk ke semua lini masyarakat. Dia dikasih dulu. Masuk suruh ke sana kemari, tidak ada uang bensin misalnya, karena maka amil lebih dulu. Nah tetapi kalau belum ada amil, ya sudah diwakili dulu oleh ketua takmir masjid. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, cukup
bermanfaat sama kajian pagi ini. Jemaah juga banyak haus akan pengetahuan sampai banyak yang bertanya. Semoga ini bawa kebaikan bagi kita semua. Sedikit menjawab tadi pertanyaan berkenaan dengan sholat sunnah iftitah. Jadi kami memang pernah membaca berkenaan dengan sholat sunnah iftitah sebelum kita melaksanakan tahajud. Dan ini tadi saya searching aja di internet, memang ada setidaknya ada 2 hadis yang berkenaan dengan sholat iftitah itu. Tetapi di sini disebutkan adalah ketika kalian bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, maka awallah dengan 2 rakaat sholat ringan. Nah, konteksnya ini kan ketika kita bangun dari tidur. Sedangkan misalkan nanti ditanyakan apa sholat tarawih, itu kan mungkin bisa diwakili dengan sholat ba'di asar maksudnya. Jadi 2 rakaat yang dilakukan kebiasaan kita di sini itu adalah sholat rawatib ba'di asar. Itu sudah juga bisa dikatakan sebagai sholat iftitah atau pemanasan untuk melaksanakan sholat malam. Demikian kajian kita di pagi ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita pemahaman dan bisa melaksanakan dengan baik di kehidupan ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.